Oke, jadi di pertemuan ini kita akan coba membuat simpan data. Ya, form yang sudah Anda buat, ya, dan kelas yang ada di sini sudah kita hubungkan dia ke dalam tabel kelas. Sehingga nanti kelas ini sesuai dengan data inputan yang ada di kelas. Misal, saya akan coba insert satu buah data. Ya, saya akan insert karena ID kelas dia menggunakan auto increment, jadi saya langsung isi. Misalnya 23S03. Saat saya simpan, maka di sini seharusnya akan ada 3 data kelas. Oke, sesuai. Nah, bagaimana cara membuat simpan data di dalam tabel siswa sesuai dengan form ini? Ya, jadi walaupun kita isi nanti sesuatu di sini, dia akan melakukan proses simpan apabila kita klik simpan. Oke. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ada 2 pilihan memang sebenarnya. Membuat perintah simpan ini, kita bisa melakukan simpannya itu di dalam formnya sendiri. Misalnya ditambah data tadi, kita sudah buat, ya, ditambah data tadi kita sudah buat tanggal lahirnya, kelasnya, kita sudah buat formnya. Dan bahkan kita sudah membuat button type, name-nya adalah simpan untuk submit. Nah, ini sangat penting, name simpannya sangat penting. Berarti konsepnya kita bisa membuat file simpan data itu di halaman tambah data, atau kita bisa buat simpan data itu di halaman yang berbeda. Ya, jadi halaman berbeda sepertinya sudah biasa. Kita akan coba membuat yang jarang lah, yang jarang digunakan orang, tapi ini juga bagus. Jadi saya akan buat simpan datanya ini di halaman tambah data, menggunakan dan memanfaatkan name simpan yang ada di sini. Dan metodenya adalah post. Nah, ini mohon diingat metodenya adalah post. Karena itu di sini saya akan coba buat actionnya itu di halamannya sendiri, maka tambah data titik php. Oke ya, jadi form actionnya saya buat tambah data titik php, saya simpan. Kemudian di sini akan saya buat di baris keempat, ya, saya buat menggunakan logika jika iset dari variabel underscore post yang dipanggil adalah simpan, maka, nah ini dia, simpan yang ada di sini adalah name yang kita buat di button type submit tadi. Oke, kalau kita buat di sini save, maka di sini juga harus save seperti itu ya. Nah, karena sudah kita buat simpan, oke. Dan post yang ada di sini adalah metode pengiriman data kita, yaitu post. Maka tetap sini kita gunakan post. Kita akan coba di sini saya buat echo simpan data. Oke. Kita coba ya, refresh sekali. Oops, online path error. Sini tutup kurungnya satu lagi ya, maaf ya. Satu lagi tutup kurungnya. Kita ulangi sekali lagi. Ketika ini saya isi, kemudian saya lakukan proses simpan, maka keluar simpan data. Oke, nah ini membuktikan bahwasanya perintah ini benar. Karena seperti itu, ya sudah, kita tinggal lanjutkan aja bagian proses penyimpanan. Nah, pertama, kita perhatikan dulu ada berapa field di dalam kelas. Di dalam siswa. Lihat strukturnya, ada 5. Ya, maka harus kita sediakan 5 variabel. Variabel pertama itu apa? NISN. NISN kita ambil datanya dari ini, input type text name, input type text name NISN. Kita ambil dari sini. Maka ini post, oke, tinggal kita ikuti seperti ini. Variable underscore post dari si NISN. Oke, 1. Tadi ada berapa ya? Ada 5 ya. Maka yang kedua, variabel nama sama dengan variabel underscore post dari nama. Kenapa nama? Nama di sini kita buat nama ya, name-nya, alamat, dan tanggal lahir, TGL lahir, kelas, ID kelas. Oke, maka kita lanjutkan. Variabel alamat sama dengan variabel underscore post dari si alamat.
Berikutnya, variabel TGL lahir sama dengan variabel underscore post dari TGL lahir. Variabel kelas sama dengan variabel underscore post dari ID kelas. Oke, selesai. Setelah 55 kita buat dalam variabel, sudah kita kenalkan dia, kita lakukan proses penyimpanan. Kita buat seperti ini. Variabel simpan sama dengan MySQL query variabel koneksi, kutip 2. Disinilah kita buat proses penyimpanannya. Insert into siswa, nama tabel. Langsung aja kita buat values-nya, tapi berurut ya. Tapi berurut. Kutip 1 yang pertama adalah variabel NISN. Koma. Kutip 1 lagi variabel nama. Koma. Kutip 1 lagi variabel alamat. Koma. Kutip 1 variabel apa lagi? TGL lahir. Kutip 1 lagi variabel kelas. Oke, sudah sampai di sini. Tinggal kita buat ini seperti ini ya. Dia titik komanya di sini. Ini codingnya. Berikutnya kita buat jika variabel simpan tidak terjadi sebuah permasalahan, maka echo penyimpanan berhasil. Oke. Jika tidak, else, maka echo penyimpanan gagal. Oke, ini adalah perintah simpan. Mudah-mudahan ini nggak ada yang salah. Kalau nanti ada yang salah, coba kita koreksi ya. Di bagian mana yang salah, mungkin salah titik atau kutipnya ya. Oke, saya simpan dan kita coba sama-sama. Apakah ini berhasil atau tidak? NISN saya buat 1212 aja dulu, salah nama Widodo, alamatnya Pematang Siantar, tanggal lahirnya kita buat acak-acak salah aja dulu, kemudian kelas 23 S03. Kita cek simpan. Oke, penyimpanan berhasil. Tetapi di sini ada sedikit kesalahan, nggak masalah. Kita coba cek dulu di dalam tabel siswa. Bertambah. Oke, berhasil ya. Bertambah. Tinggal kita membuat yang salah ini gitu ya. Ini fatal error, dia line ditambah line 56. Kita cek line 56. Oke, di sini ada sedikit permasalahan, tapi saya rasa nggak jadi masalah karena akan kita ubah ini. Penyimpanan berhasilnya kita ubah menjadi ini. Header location titik 2 siswa titik php. Oke, dia akan langsung berpindah ke siswa ketika dia berhasil menyimpan. Mari kita ulangi, kita coba sekali lagi. 2121 nama Saputra, alamat Simalungun. Oke, ini kita buat aja asal-asal dan saya simpan. Dia menuju kemari. Oke, begitulah prosesnya ya untuk simpan data menggunakan PHP. Nah, kemudian perhatikan kembali coding-codingnya. Di sini sudah sangat jelas ada ya, dan kalian tinggal mengikutinya. Mungkin itu aja video kali ini ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.